Selanjutnya, di sini kita akan melanjutkan materi tentang benzena dan turunannya. Akan tetapi, di sini kita akan membahas tentang sifat fisik dan sifat kimia benzena dan turunannya, serta manfaat benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat fisik dari senyawa benzena dan turunannya. Untuk sifat fisik dari benzena itu sendiri, dia bersifat zat cair yang tidak berwarna, memiliki bau khas, mudah menguap, tidak larut dalam pelarut polar seperti air, akan tetapi dia dapat larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar seperti senyawa eter dan tetrafluorometana. Senyawa benzena dan turunannya memiliki titik leleh sebesar 5,5 derajat Celcius dan untuk titik didihnya adalah 80,1 derajat Celcius. Senyawa benzena dan turunannya juga memiliki densitas sebesar 0,88 dan dia merupakan senyawa berupa senyawa lingkar atau siklis yang mengalami resonansi atau pergerakan elektron di dalam molekul serta mengalami delokalisasi elektron pada struktur benzena. Senyawa benzena dan turunannya itu juga memiliki aroma yang khas, sehingga dia sering disebut dengan senyawa aromatis. Lalu untuk sifat kimianya, dia merupakan senyawa yang bersifat karsinogenik atau beracun, merupakan senyawa nonpolar, tidak begitu reaktif, akan tetapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi, dan walaupun dia sukar untuk diadisi, tapi benzena masih dapat diadisi dengan menggunakan katalis yang tepat. Contohnya adalah adisi dengan hidrogen dengan menggunakan katalis Ni atau PT halus, lalu adisi dengan Cl atau Br di bawah sinar matahari. Senyawa benzena dan turunannya itu juga sukar untuk dioksidasi dengan senyawa oksidator seperti KMNO4, K2Cr2O7, dan beberapa senyawa lainnya. Ketika melakukan reaksi pada benzena harus menggunakan katalis karena hal ini berpengaruh pada kestabilan molekul benzena. Lalu selanjutnya adalah kegunaan serta bahaya senyawa benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada senyawa benzena, di mana dia merupakan zat kimia yang tidak berwarna, mudah terbakar dan berwujud cair. Biasanya dia digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan plastik dan beberapa bahan kimia lain seperti deterjen serta bahan bakar kendaraan. Akan tetapi, benzena ini juga diketahui dapat menyebabkan kanker sel darah putih atau leukemia bagi manusia. Ketika kita menghisap benzena dengan kadar yang cukup tinggi, itu dapat menyebabkan terjadinya kematian. Sedangkan minum atau memakan makanan yang mengandung benzena dalam jumlah yang cukup tinggi dapat menyebabkan beberapa masalah, mulai dari muntah-muntah, iritasi lambung, kepala pusing, serta kematian. Yang kedua ada aspirin. Aspirin atau yang bisa juga disebut dengan asam asetil salisilat memiliki sifat analgesik, antipiretik, anti radang, serta antikoagulan. Karena sifat-sifat itulah, aspirin ini biasanya digunakan sebagai obat sakit gigi serta obat pusing. Aspirin memiliki titik didih sebesar 140 derajat Celcius dan titik lelahnya adalah 136 derajat Celcius. Konsumsi aspirin yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan seperti gangguan pencernaan, sakit mah, serta pendarahan lambung. Lalu yang ketiga adalah senyawa anilin, di mana dia memiliki wujud cair pada suhu kamar dan tidak berwarna. Titik didihnya adalah 184 derajat Celcius dan titik lelahnya adalah minus 6 derajat Celcius. Senyawa anilin mudah menguap serta menimbulkan bau tidak sedap yang seperti ikan membusuk. Senyawa anilin banyak digunakan sebagai zat warna. Selain itu, dia juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan beberapa obat seperti antipilina dan antifebrin. Di balik beberapa kegunaannya tadi, penggunaan anilin secara berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya mual,
muntah, pusing, serta sakit kepala. Selain itu, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa penggunaan anilin dapat menyebabkan terjadinya insomnia. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya chlorobenzene, di mana dia memiliki rumus kimia C6H5Cl dan memiliki warna bening serta mudah terbakar. Chlorobenzene ini biasanya digunakan dalam pembuatan pestisida seperti DDT yang penggunaannya itu telah dilarang di seluruh dunia. Senyawa ini juga digunakan dalam pembuatan fenol. Waktu ini, chlorobenzena digunakan sebagai produk antara pada pembuatan nitrochlorobenzene dan divinyl oksida. Nitrochlorobenzene dan divinyl oksida merupakan bahan baku dalam pembuatan herbisida, zat pewarna, dan karet. Chlorobenzene juga digunakan sebagai pelarut dalam kimia organik, diantaranya adalah pelarut untuk cat. Lalu ada asam benzoat, di mana asam benzoat merupakan senyawa turunan benzena yang memiliki rumus C6H6CO2. Asam benzoat ini memiliki sifat fisis, yaitu titik lokalnya adalah sebesar 122 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 249 derajat Celcius. Asam benzoat itu biasanya digunakan dalam pengawetan makanan. Lalu ada fenol, di mana fenol ini bisa juga disebut dengan asam karbolat. Dia merupakan padatan kristalin yang tidak berwarna dan memiliki rumus C6H5OH. Dari nama serta rumus kimianya dapat diduga bahwa senyawa fenol mengandung gus hidroksil OH yang terikat pada cincin benzena. Untuk sifatnya, dia memiliki kelarutan di dalam air sebesar 9,8 gram per 100 ml, titik lelehnya 40,5 derajat Celcius, dan titik didihnya adalah 181,7 derajat Celcius. Fenol juga memiliki sifat antiseptik, sehingga dapat digunakan dalam bidang pembedahan untuk mensterilkan alat-alat. Fenol juga banyak digunakan dalam pembuatan obat, resin sintetik, dan juga polimer. Akan tetapi, fenol juga dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada kulit. Lalu ada asam salisilat, di mana dia merupakan turunan benzena yang masuk ke dalam golongan asam karboksilat, sehingga dia memiliki gus karboksil COOH. Adanya gugus karboksil ini dapat menyebabkan asam salisilat dapat bereaksi dengan alkohol membentuk senyawa ester. Contohnya adalah reaksi asam salisilat dengan metanol yang dapat menghasilkan metil salisilat. Asam salisilat bersifat racun ketika dia digunakan dalam jumlah besar, akan tetapi ketika dia digunakan dalam jumlah yang sedikit, itu dia dapat berfungsi sebagai pengawet makanan serta antiseptik pada pasta gigi. Lalu ada TNT atau trinitrotoluene, di mana dia merupakan senyawa turunan benzena yang bersifat mudah meledak. Senyawa TNT ini dapat diperoleh melalui reaksi nitrasi toluen, di mana TNT ini juga dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer serta pertambangan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan materi tentang senyawa benzena dan turunannya pada waktu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.